apa ya? Satu-satunya yang berubah dari MU ketika sama Amorim cuma formasinya. Yang cukup fatal buat gua, Amad Diallo ditaruh di bek kanan. Permasalahan pertama yaitu pemainnya belum adaptasi sama taktiknya. Kedua, pemilihan pemainnya Amorim menurut gue cukup kacau sih. Mungkin MU beli pemain bego-bego semua. Ya mungkin juga. Debut cantik Ruben Amorim harus tertahan oleh tim promosi Ipswich Town. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Panjang bener. Ruben Amorim debutnya harus tertahan doh. Karena ya nanti kita bahas karena apanya. Cuman yang jelas red dulu doh outfit Ruben Amorim di match pertama doh, gimana doh? Sebagai pakar, gue ngeliat dari outfitnya, dari gerakan postur tubuhnya. Ya, gestur. Dia pikir dia Arteta anjing. Iya lagi. Gaya kok kayak Arteta kan, gue nengok-nengoknya, garuk-garuk palanya ya kan. Sosok pusingnya. Iya, jongkok-jongkoknya anjing Arteta banget. Iya lagi jongkok aja. Iya kan. Banyak jongkok merenung sampai gitu. setelannya jaket gembung North Face-nya ya. Itu dia. Secara dia pikir dia Arteta apa kata gue. Dia pikir dia Arteta secara outfit ya. Gara outfit itu. Gerak-geriknya juga loh. Iya, garuk-garuk palanya gue ngeliat mirip banget aja. Karena kan Portugal sama Spanyol kan beda harusnya ya. Terus dia mondar-mandir gitu, jangan anjing kata gue Arteta banget. Tapi di pertandingan pertama Amorim udah ngerasa pusingnya sih tuh. Udah stres dia, karena katanya dia ngomong ke media lebih banyak daripada dia ngomong ke media di Lisbon 4 tahun aja. Dia ngelatih satu pertandingan. Iya, dia ngeladenin media satu orangnya lebih banyak ngomongnya dibanding dia di Lisbon 4 tahun. Selamat datang Pak Ruben Amorim di liga terbaik di dunia. Gak semudah itu kan? Tidak semudah itu. Tapi gue pengen bahas dari mana dulu ya? Dari ya gol Rashford dulu deh tuh. Gimana tuh lu ngeliat? Rashford gol tapi sontak hilang apa ya? Satu-satunya yang berubah dari MU ketika sama Amorim cuma formasinya. Formasinya memang berubah, tapi sisanya nggak berubah. Nggak berubah. Cuman pemain diri di mana doang berubahnya. Itu doang, perannya doang. Rashford jadi striker lagi, ya kan? Terus dia main 3 back. Iya. Tapi ya secara overall permainan di lapangan sih ya sama aja. Iya sih. Dan buat gua yang paling menyebalkannya ya kita nggak bisa nilai dari satu pertandingan sih. Amorim bilang emang ini di tim ini dibuild untuk musim depan gitu. Masalahnya emang MU sabar sampai musim depan kan gitu. Dari yang udah-udah kan gitu. Boardnya nggak pernah bisa menerima. Kalau kita ngomong debut, ya Erik ten Hag jauh lebih bagus debutnya. Debutnya bagus. Iya dong. Arsenal menang 2-0 ya, 2-1. Anthony. Iya, Anthony. Iya. Anthony juga gol debut itu ya. Gol debut. Iya. Ten Hag juga gol debut apa pertandingannya masih awal-awal lagi pertandingan. Ya buat gue sih nggak kaget kalaupun Amorim flop nanti ya. Kalau kita ngelihat track record Amorim di Sporting nggak kalah musim ini, belum kalah, golnya sangat banyak gitu ya. Ya Ten Hag kurang apa di Ajax gitu kan. Kalau maksudnya kalau bicara track record, Steven Gerrard di Rangers? Itu juga kan, Steven Gerrard di Rangers. Xavi di Qatar. Maksud gue nggak bisa lah kita MU udah pengalaman lah. Bukan dari track record pelatihnya bagus-bagus semua kok. Iya. Tapi ya kita ngelihat dari kemarin selain gol cepatnya ya gak ada yang berubah sih buat gua. Gak ada yang berubah. Sama Rashford juga abis gol hilang kan? Abis gol hilang gitu ya. Secara pertandingan dia hilang. Gak kelihatan sama sekali, makanya diganti kan. Justru yang cukup fatal buat gua, mungkin Amorim, gua nggak bisa menyalahkan Amorim di 1-2 pertandingan sih, tapi yang cukup fatal buat gua, Amad Diallo ditaruh di bek kanan. Iya itu. Ditaruh di right wing back ya. Kenapa jadi fatal tuh?
Karena energi pertama Diallo defense-nya kurang bagus. Iya, benar. Karena memang dia winger kan. Winger. Itu kan dia defense-nya kurang bagus yang pertama. Yang kedua energinya habis untuk lari-lari nggak jelas aja. Iya, track back. Kalau Dalot agak di pugulan. kiri ya kan Mazraoui kan jadi 3 di belakang kan. Mazraoui, Johnny Evans sama The Light kan. Kalau Dalot memang dia terbiasa main peran itu. Tapi si Diallo itu kan yang tadinya punya peran asis, cetak gol. Kemarin padahal dia cetak asis loh di awal-awal ketika staminanya masih full, masih energinya masih bagus. Dia kasih asis buat Rashford, tapi akhirnya 90 menit ya udah gitu karena energinya terbuang untuk lari-lari defensif. Sayang aja buat gua. Mubazir ya. Kalau lu punya Luke Shaw, kenapa nggak Luke Shaw di kiri? Apa si Dalot di kanan. Dalot di kanan. Karena memang Dalot ya di kanan lah seharusnya gitu ya. Dalot memang seharusnya di kanan memang. Sih. Tapi praktis ya 45 menit pertama aja deh setelah gol kan dikurung tuh. Itu apa sih? Kenapa bisa kayak gitu? Ipswich itu peluangnya lebih banyak loh. Iya. Bermain seakan tim yang udah fasih di IPL gitu. Padahal dia tim promosi juga. Dan buat gua ya kan gua bilang MU gak ada yang berubah. Yang berubah cuma bentuk formasinya doang. Iya sih. Sisanya fighting spiritnya juga awal-awal doang gitu ya kan. Terus secara permainan juga nggak menawan gitu, nggak cantik, nggak terkonsep juga enggak gitu. Beberapa kali Bruno kasih terupas bagus, tapi lu berharap Rashford, Garnacho terlalu banyak buang peluang. Ya kan? Garnacho sih. Garnacho banyak banget. Garnacho tapi ya akhirnya kan dia kan main 3-4-3 kan. Iya, 3-4-3. Formasi depan tuh corong 2 kan si Garnacho sama Bruno kan. Nah Bruno itu lebih fokus dominasi di tengah, si Garnacho lebih fokus di kiri, sisi sayapnya harusnya diisi Diallo. Lu nggak bisa lah pemain 18 tahun disuruh isi sisi kanan penyerangan, defense gak boleh telat segala macam. Dia bukan superstar gitu. Kualitasnya bukan pemain yang memang ada di dalam daftar top ya. Itu kualitasnya bagus ya memang bagus untuk anak umur segitu, bukan kayak Lamine Yamal atau kayak special case kayak Bellingham pada masanya atau Vinicius. Enggak. Dia bagus karena MU-nya lagi drop juga gitu. Dia menonjol. Tapi kalau lu paksa dia untuk menyerang, bertahan, bermain perfect dominasi tinggi, nggak bisa juga. Ini anak debut juga baru musim ini gitu. Yang ini nggak bisa lah. Baru kelihatan musim ini lah gitu. Lu nggak bisa bergantung sama yang dia. Menarik justru Casemiro sama Eriksen di tengah ya. Iya. Padahal ketika sama Van Nistelrooy lebih dipercaya Ugarte kan. Nah itu. Dan buat gue jadinya Eriksen juga nggak kreatif amat ya kan, nggak kelihatan karena ke dalam gak sih Eriksen jadi hilang kreatif dan kemakan sama egonya Bruno. Oh iya benar. Nggak bisa bagi kuenya tuh susah. Bruno tuh harus dominan. Susah ya. Susah. Eriksen jadi cuma ngoper-ngoper ke belakang, ke samping. Nggak pernah, mendingan lu taruh Ugarte sekalian sama Casemiro. Udah 2 double pivot. Terus Bruno dikasih kebebasan aja. Maksud gue dengan dia main 3-4-3, 3-4-2-1. 3-4-2-1 lah. Startingnya cukup aneh aja buat gue. Cukup nggak familiar gitu. Secara mungkin karena memang jarang kita temui kali ya di Inggris. Biasanya dipakai klub-klub papan tengah. Biasa itu formasi kan di Jerman lah. Iya Jerman. Jerman banyak kan. Dortmund sering pakai itu, terus Leverkusen musim lalu selalu kayak gitu 3-4-2-1. Tapi ya permasalahan pertama yaitu pemainnya belum adaptasi sama taktiknya. Kedua, pemilihan pemainnya Amorim menurut gue cukup kacau sih. Dari sisi Eriksen nggak Ugarte itu. Dari sisi Eriksen, terus Diallo ditaruh situ, kan, terus Bruno perannya terlalu didorong ke tengah. Bruno bagus gak kemarin, men? Bagus. Tapi nggak nggak gini loh, bagusnya tuh secara mata gitu, secara ditonton memanjakan. Tapi cuman kalau kita telusuri lebih dalam, untuk ngasih dampak signifikan untuk tim enggak. Dan si Amorim nggak main nomor 10 kan di Sporting Lisbon, nggak punya pemain yang kayak Bruno gitu kan. Dan itu ya penanganan harus beda lagi. Seperti yang kita bahas di awal sebelum Amorim pun tiba di Manchester, kita bahas kekuatan Amorim ini kan ada di wingback kanan kiri.
Dan MU nggak punya pemain itu ya. MU nggak punya pemain wingback yang kuat gitu. MU nggak punya pemain wingback sekelas Frimpong misalnya yang memang posisinya unik gitu ya, yang bisa di back tapi bisa di right wingback juga, atau misalnya di Dortmund itu musim lalu yang menonjol ada Maatsen di kiri ya kan. MU nggak punya pemain-pemain yang kuat kayak gitu. Diallo bukan tipe yang kayak gitu. Sementara winger lainnya ada Rashford, ada Garnacho, mana mau dia ditaruh di right wingback atau left wingback, itu mana mau dia. Yang ada nggak berguna gitu, nggak mau bertahan. Jadi ya buat gue sih Amorim harus menyesuaikan lagi sih sama pemain yang ada. Sama pemain yang ada gitu. Sampai Januari nanti. Iya. Nanti Januari mungkin dia akan beli 2-3 pemain lah. Iya. Dengan pemain-pemain yang kelasnya mungkin bukan top ya, karena budget dan lele. MU habis belanja banyak juga di bawah Tena. Tapi yang pemain yang paling nggak bisa menyusuri taktiknya gitu lah. Kayak mungkin dia akan beli gelandang, dia akan beli wingback nggak sih seharusnya. Beli 1 atau 2 wingback gitu untuk ya kalau Luke Shaw udah balik, terus Lisandro udah balik, terus Yoro udah balik, Mazraoui bisa didorong ke atas, Dalot bisa dikembalin ke posisinya, itu mungkin akan lebih efektif. Tapi untuk kondisi sekarang menurut gue lebih ideal ketika lu main ya 4-2-3-1 atau 4-4-2, 4-3-3 ya standar aja. Ketika lu main formasi yang cukup unik dengan 3-4-2-1, pemain lu nggak mencukupi gitu. Nggak mumpuni ya? Nggak mumpuni. Karena kayaknya ya mungkin gue berpikir lebih bisa sih kalau Mazraoui di posisi wingback itu ya. Justru itu pose Mazraoui sebenarnya. Karena di Ajax dia di posisi itu. Iya. Secara defensif oke, secara nyerang dia punya sense untuk di depan gawang. Nalurinya ada lah. Dalot juga punya kan. Nah, kalau lebih kalau di belakang udah ada De Ligt, Lisandro sama Lenioro, si Mazraoui di kiri, Dalot di kanan. Itu akan lebih efisien lah, pasti akan lebih kelihatan lah yang Ruben Amorim mau ya. Peran yang harus digodok sama Amorim ini menurut gue justru di Bruno. Lu mau taruh mana Bruno nih? Itu yang masih belum kebayang dan ketemu ya. Itu karena kalau di kepala gue bermain dengan taktik Amorim, satu-satunya opsi Bruno akan gue pasangin sama Casemiro di box to box. Dalam banget dong. Iya. Karena ketika lu taruh Bruno di dua belakang striker, itu kan Garnacho sama Bruno kan. Itu satu sisi lu menambah kreativitas di lini tengah, tapi lu mengurangi daya dobrak lini depan. Karena lu kehilangan winger. Bruno itu nggak agresif, sementara Garnacho di kiri kan agresif gitu. Bruno tuh jarang lebar ke kanan. Gue liatin dia selalu ke dalam. Diallo di sana tapi telat terus Diallo kan, telat mundur, telat cover. Ya buat gue Bruno itu perannya cukup nggak kepake gitu, kayak ya kita lihat kayak Ozil di 4-3-3 kan nggak kepake kan. Lu mau main di mana kasarnya gitu kan. Nggak ada tempat ya. Nggak ada tempat nomor 10 gitu ya. Sama kayak Bruno mau ditaruh mana? Di depan, di belakang striker lini sayap jadi bolong. Ya satu-satunya opsi ya main diwatin sama Casemiro di nomor 8. Iya sih. Dia lebih ngalah ya. Lebih ngasih peran ke. Tapi itu bakal jadi mubazir juga kan, Doh? Ya pasti. Ya gue mau bilang Bruno dicadangin nggak mungkin sama-sama orang Portugal. Iya sih benar. Iya kan, dan koneksi negara sulit lah. Iya, koneksi. Luis Diaz aja dicadangin sama Arne Slot. Gakpo yang main sekarang. Luis Diaz kurang apa coba golin Sanca. Iya, awal-awal Gakpo perform sekali langsung starting. Itu ya itu kan subjektivitas pelatih gitu. Iya sih. Sama-sama Portugal sulit lah Bruno diganti ya. Satu-satunya saran ya lu Bruno dimainin nomor 8. Main nomor 8. Di dalam berarti bareng sama Casemiro. Jemput bola, Bruno mau udah. Gue jadi mikir mau nggak dia kayak begitu ya main. Kalau dikasih peran gitu. Iya, mau nggak mau gitu. Nggak mau karena dia nggak efektif juga di depan. Iya sih bener nggak efektif. Gue sih mendingan Diallo. Kadang kalau terlalu besar ada Gigi. Mbappe nggak mau ya main di tengah ya. Mbappe kemarin main di kiri lagi. Iya. Udah ngeluh. Vinicius main di tengah kemarin akhirnya. Ya gitu akhirnya menurut gue mendingan Garnacho, Diallo, Højlund di depan atau Rashford atau Zirkzee, siapalah yang benar-benar punya sense of attacking yang tinggi gitu. Karena Bruno penyalur bola, dia tuh bukan finisher. Bukan finisher ya, balik lagi ya. Walaupun ya ada masanya dia dengan catatan gol yang menawan, tapi tetep lah sulit. Nalurinya nggak ada ya. Dibilang kalau Bruno perannya kayak di Leverkusen, Rich gitu, perannya sama Bruno. Dia nomor 10 tapi ditaruh di belakang striker sisi kiri kan. Ya beda, Rich
Dari terbiasa main di agresivitas beda loh tuh. apa? Agresivitas Surit sama Cara Bruno aja mainnya udah beda, Iya. cara mainnya beda. Urich itu lebih ke dia gelandang serang tapi dia bisa cetak gol. Iya. Bruno juga bisa cetak Iya. gol, tapi Bruno itu lebih penyalur. Iya. Rich itu lebih pemain yang disalurkan Iya, gitu. iya, Dan iya. dia sebelum era Xabi Alonso, Rich itu main di sayap. Main di sayap. Dia winger juga. Kayak Dybala gak sih? Ya kayak Dybala Kayak mungkin. Dybala, kan? Dybala tuh main di Roma tuh main Iya. di dua belakang striker sama kan? Pellegrini. Iya, itu. Gitu. Iya kan? Maksudnya ya beda aja gitu beda. secara konsep di pemain-pemain ini juga. Gaya-gayanya mainnya beda lah. Bruno Iya. tuh bener-bener nomor 10 gitu. Nomor 10 plek-ketiplek Iya. murni ya. Harus tim yang ngikutin atau ya gue yakin kalau pelatih Xabi Alonso sih Bruno dicadangin. Bruno cadangin. Tapi tuh gue pengen bahas spesifik deh lini depan. Kita geser Rashford, Garnacho dulu deh, kita kesampingin. Tapi dua pemain yang notabene baru nih, Højlund sama Zirkzee. Ya Højlund mungkin agak susah kita menilai lah. Cuman Zirkzee ini gimana dulu? Karena gue ngeliat kayak nggak jelas kayak mau ngapain dia Itu gitu. dia posturnya itu pocer. Iya. Ya kan posturnya itu pencetak gol, bola-bola oportunis lah, Iya, bola-bola iya. lambung, bola-bola seperempat peluang. Iya. Posturnya tuh bisa, kakinya panjang, headingnya tinggi Tinggi gitu. posturnya. Tapi gaya mainnya false nine gitu, apa turun ke Iya, bawah, turun. jemput bola Jemput bola. banyak. Dan minusnya ketika dia main kayak gitu, first touch dia nggak bagus, Iya. speed dia nggak ada, Dia nggak ada bener. akurasi dia juga biasa aja Iya, gitu, iya. bukan yang bisa striker yang bisa kasih through pass false nine kayak Firmino atau kayak Gabjes, walaupun Iya. Gabjes gak bisa cetak gol juga Iya, ya, tapi anjing, secara bau build banget up kakinya. Gabjes tuh bagus. Iya, secara build up masih kepake. itu masih kepake. Dan ya jadi harus ketemu mentor yang tepat gitu loh, Iya. harus disadarin kalau lu tuh bukan striker modern. Iya. Tugas lu tuh dibeli untuk cetak gol, Cetak bukan gol. Iya, bantu iya. penyerangan gitu. Dia seakan pengen terlibat di dalam proses penyerangan, tapi sementara yang dituntut dari dia itu cetak gol Itu gitu. justru kadang dia jadi melambatkan lini tengahnya MU gitu. Iya, Ketika iya, fast break temponya jadi turun, Iya, ketika dia gara-gara pegang dia, bola. ha. Harusnya dia udah nggak usah jemput, dia udah Tunggu aja Tunggu sejajar di sama depan. back terakhir lawan. Iya, Tunggu terus pas biarin di situ Casemiro main, Eriksen main Eriksen gitu main, kan. iya. Terlalu banyak pemain yang mau ambil peran Iya, sampai iya. akhirnya acak-adul Acak semrawut adul, aja. iya. Kelihatan apa ya? Terutama lini depan sih gue ngeliatnya kayak aduh, Lini depan semrawut. semrawut. Karena ya nggak bisa dipungkiri lini sayapnya kosong. lini sayapnya kosong, iya sih benar. Gue ada bilang statement dari Ruben Amorim, gue ada inilah penjelasan bahwa Ruben Amorim tuh bilang, apakah di konferensi pers yang dia ngeluh kebanyakan Iya. itu ya, dia bilang apakah pemain kebingungan harus berbuat apa gitu, katanya enggak, pemain itu bingung karena terlalu banyak yang berbeda di dalam lapangan. Maksudnya mungkin dalam konteks isi kepala kali ya. Lu setuju dong kalau Ruben Amorim bilang gitu? Maksudnya Amorim menurut gua ya, mungkin apa yang dikasih tahu Amorim sama gini konsep dengan realitas terlalu jauh bagi pemain gitu. Sementara itu Ya, kan ya, fungsinya lu punya pemain mahal, lu beli pemain puluhan juta ya gini. Kayak kita ngebahas taktik, Ya. misalnya kita ngebahas taktik A, taktik B, taktik C. Di lapangan akan plek-ketiplek kayak gitu nggak? Ya enggak. Kayak contoh, kita ambil contoh City sama Tottenham. Ya. Kita ngebahas lini triangle awal setelah kiper oper itu akan jadi kunci untuk daya dobrak lawan menghadapi City, menembus lini tengah ke lini sayap. Iya. Realitasnya dari gelandang kiri nggak? Enggak kan? Enggak. Realitasnya ketika tiga awal, realitasnya dari back tengah kanan yang ngumpan kan. Iya. Tapi ujung-ujungnya sama tuh. Ke switch play ke sisi kosong dia di kanan. Nah itu contoh sederhananya kayak gitu. Ketika di lapangan, lu nggak berjalan, yang lu harus tahu goalsnya apa nih. Ya, Taktik ini bukan plek-ketiplek textbook Ya, kayak lu kayak gitu, gitu. iya, Tapi iya. goals dari taktik ini tuh bolanya sampai kemana. Dan buat gue MU udah terlalu jauh dengan taktik itu ya, karena Amorim baru berapa hari sih, Iya. kita nggak bisa salahin juga. Udah terbiasa dengan taktik yang dibawa Ten Hag, ya kan, sistem yang dibawa Nistelrooy berubah iya. lagi. Nistelrooy nggak banyak perubahan sih, makanya Nggak pemain banyak, cukup iya. ada motivasi aja kan. Ketika dikasih Amorim, nih lu main 3-4-2-1, cara mainnya kayak gini, pemain akhirnya cukup kebingungan. Iya. Kalau dari sini mulainya harus dari sini, kalau Iya. ke sana mulainya harus dari kiri misalnya, ya
realitas di lapangan tuh sepak bola nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, Balik ya. lagi sepersekian detik menentukan hasil Iya, benar. pertandingan sepak bola Benar, tuh kan. benar. Jadi kecepatan lu, critical thinking lu, kecepatan lu dalam berpikir, critical movement itu yang diperlukan pemain-pemain yang lu beli puluhan juta itu ya lu beli untuk ini. Untuk gitu itu loh. ya, bukan cuman buat main nendang bola golin. Itu ibarat. pelatih cuma ngasih gambaran nih, Iya, iya. taktiknya kayak gini, goalsnya kesini. Ketika ini nggak efektif, ya kreativitas lu pakai lah. Iya. Dan itu yang Amorim komentari bahwa para pemain MU tuh belum memiliki itu gitu. Mungkin bukan enggak ya. Apakah mungkin MU beli pemain bego-bego semua? Ya mungkin juga. Tapi baru loh, maksudnya secara mendalam ada yang mengkritik pemain gitu. Ibaratnya ini kan dalam konteks mengkritik cuman bahasanya di analogikan. Karena lagi romansa dengan Amorim. Iya, dan menurut gua angin yang bagus sih, angin yang bagus. Ya kalau menurut gua Amorim itu pelatih yang cukup unik ya. Tapi bukan pelatih yang bisa menjanjikan apa-apa, belum lah. Tapi kalau unik, punya kepribadian yang cukup unik gitu. Iya memang. Memang punya gayanya sendiri memang. Iya, secara ibaratnya bisa jadi MU punya identitas lah yang jelas secara permainan gitu. Itu bisa sih, lah. bisa ngasih identitas ke MU sih Iya. sebenarnya. Karena ya masalah MU selama sama Ten Hag kan krisis identitas ya. Nggak tahu gimana mainnya. Padahal Ten Hag juga sebenarnya punya pakem yang jelas loh sebelum-sebelumnya ya. Iya, Gue sih nggak iya. kaget ketika Ten Hag nanti ngelatih lagi tiba-tiba tim yang Jos. dilatihnya bagus. Gue nggak kaget juga sih. Dan nggak kaget juga kalau tiba-tiba Amorim kehilangan identitasnya di Oh kalau Amorim flop di MU justru presentasinya Besar. untuk saat ini besar. Sangat besar. Ya gimana Ji? MU itu udah nggak perlu pelatih yang gila taktik atau yang maniak taktik. MU itu perlu sosok aja. Makanya Zidane ya? Zidane cocok. Zidane. Van Nistelrooy aja kemarin udah cocok menurut gua. Iya, dia cuma perlu sosok yang ditakutin Iya. pemain. Cerdasan. Jurgen Klopp, Jurgen model-model Klopp, kayak iya. gitu. Cuma mana mungkin kan dari Liverpool. Dari Liverpool ke MU. Berarti dari kayak Ridwan Kamil itu mah dari Persib ke Iya. Persija. Udah gak masuk akal. Iya, ini coblos Monastir lagi. Goblok. Kemarin lu gerut tuh sama orang Jakarta ke Bandung. Liburan. Anjing. Sabar Ji. Emang gitu Pak Ridwan. Oke. Kali dia mau nge-tweet abis itu. Apa? Orang Bandung gak usah datang ke Jakarta. Itu baru gue coblos. Dia kan orang Bandung, Ji. Enggak lagi juga. Ya maksud gua lu mau jadi di Jakarta ya nggak apa-apa, tapi kalau emang lu suka Persib ya emang kenapa sih? Iya, orang juga itu. ngerti. Kayak anjing. bela-belain ini banget gitu ya. Iya, orang juga ngerti kok. Kayak bingung gitu tau gak sih lu? Iya, jadi kayak memaksakan Iya. gitu. Berarti lu selama ini ke Persibnya nggak tulus apa gimana kan aneh juga. Apa lu ke Persija cuman ini doang, Iya, cover cu- doang gitu kan, gitu jadi kan. malah pertanyaan dari dua sisi ya. Maksud gua Di Bandung udah nggak diterima, di Jakarta nggak itu kan diterima. jadinya maksud gua di Jack kan banyak memang, tapi mereka juga ngerti gitu kayak Iya. ya saya dari kecil tumbuh di Jawa Barat, saya Iya. cinta Persib, tapi kalau dikasih kesempatan saya akan ya standar lah, Iya, standar diajarin lah, template kita lah. ajarin lah PR yang bagus Iya, lah. template aja lah. Iya. Ya kan? Nggak usah pakai baju Persija. Tai banget ya, tai banget. Anjing lah, nggak masuk akal. Nggak masuk menurut akal gua. ya, nggak masuk akal. anjing. Pak Ridwan Kamil, perbaikilah cara Anda berkomunikasi politiknya. Itu loh maksud gua. Wah kacau sih itu. Kacau ya? Udahlah. Diki Sumarno. Diki Sumarno, ketua The Jack. Jangan mau dibohongin. Oke, kalau gitu nanti kita bahas, kita kawal terus bagaimana Ruben Amorim mengarungi bahtera kepelatihannya bersama skuad Manchester United. Nanti kita bahas lagi hanya di obrolan bola anak rental.